Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 April 2024. Sudah lama kita tidak berjumpa saudara, tetapi kasih kita selalu bersama. Jangan lupa minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini saudara dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia hadir untuk orang berdosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, selagi saya melayani saudara-saudara kita yang di luar sana, saudara, ada satu pertanyaan dari mereka, di mana pertanyaan ini pun saudaraku sering dipertanyakan oleh kita, saudara-saudara yang seiman, yang sudah mengikuti Dia. Pertanyaannya, untuk siapakah Isa bin Maryam itu hadir ke dunia ini? Saudara, dari kitab suci dapat kita temui jawabannya saudara. Kata Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Amanat terakhir yang disampaikan Yesus adalah, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Jelas di sini saudara bahwa kehadiran Yesus Tuhan ke dunia ini untuk kita semua orang-orang yang berdosa dari segala bangsa, suku maupun ras. Yesus tidak membeda-bedakan orang. Perhatian dan cinta kasihnya saudara tidak dibatasi hanya di wilayah tertentu. Rahmat dan anugerahnya tidak dicurahkan hanya kepada tokoh tertentu, suku tertentu, genjer tertentu, atau budaya tertentu saja. Oleh sebab itu, Yesus tidak membatasi karyanya di kawasan orang Yahudi saja, saudara. Dengan perkataan lain, Yesus tidak membangun tembok, tetapi justru Yesus membangun jembatan menghubungkan diri kita yang berdosa ini dengan Allah Bapa. Ini dapat dilihat pada bacaan pertama saudara, di mana rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kisah Para Rasul 11 ayat 1. Mereka yang menganggap dirinya umat pilihan Allah ini saudara tidak bisa mengerti bagaimana firman Allah dapat juga sampai kepada bangsa lain. Dari perenungan ini saudara, melalui bacaan pertama ini kita dapat mengerti dan memahami beberapa hal, yakni pertama, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Itu sebabnya ia selalu bertindak adil. Keselamatan bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja saudara, melainkan untuk semua yang mau dipanggil dan percaya kepadanya. Tuhan menghendaki kita melaksanakan tugas panggilan
kita dengan tanpa membedakan suku, bangsa, latar belakang, atau status sosial orang-orang yang mau kita layani. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, tindakan Allah yang dinyatakan melalui visi atau penglihatan untuk dapat mengerti maksud dan rencananya. Allah kerap kali, saudaraku yang terkasih, memberikan penglihatan kepada hamba-hambanya yang dipilih untuk diutus. Hari ini, kita yang memiliki Alkitab dengan membaca dan merenungkannya, saudara, serta berdoa, kita akan dapat beroleh visi yang jelas akan arah dan tujuan pelayanan kita. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, Roh Kudus bekerja di dalam diri Kornelius dan meyakinkan dia untuk percaya. Ini berarti, saudaraku, bahwa Roh Kuduslah yang berkarya dalam segala sesuatu. Kita hanyalah alat yang dipakai Allah bagi kemuliaannya. Kita mohon agar Roh Kudus senantiasa mendampingi dan memberi kemampuan kepada kita dalam tugas panggilan kita selaku anak-anak Allah. Apakah diri kita siap menerima tugas panggilan yang diberikan Allah kepada kita, saudara? Siapakah kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang dengan tanpa melihat keberadaan suku, bangsa, maupun ras? Yesus mau kita mewartakan siapa dirinya. Seperti Yesus sendiri sampaikan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yohanes 10 ayat 9. Yesus mau, saudara, kita semua yang ingin mencapai keselamatan harus melalui satu pintu yang telah disediakan olehnya sebagai gembala, yaitu gembala yang baik. Dan dialah pintu itu. Masuk dan ikutilah dia, saudara. Sayang, tidak sedikit yang tak mau mengenal sang gembala baik itu, saudara. Dan tak mau masuk pintu yang telah disediakan. Masih banyak yang mau masuk melalui jendela, bahkan atap, dengan memanjat tembok. Dan ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 1. Dan mereka akan menerima resikonya sendiri. Saudaraku yang terkasih, renungan pagi ini, saudara, Yesus mau sampaikan kepada kita semua yang adalah orang-orang berdosa. Dia mau hadir ke dunia ini untuk kita semua supaya kita selamat. Dengan kehadirannya agar kita peroleh keselamatan, saudara. Dia, Yesus Tuhan, mau sampaikan bahwa hanya dialah Yesus Tuhan satu-satunya pintu menuju keselamatan. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Semoga melalui renungan pagi ini kita dapat memahami siapa Yesus itu dan mau mengikutinya dengan setia dan taat, serta mau menjadi pemberita Injil kepada semua orang, sehingga banyak orang mengenal dia dan mengikuti dia dan memperoleh keselamatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.